Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan ya? Yang jelas saya punya tamu istimewa, Profesor Tono Saksono. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Jadi Profesor Tono Saksono ini orang yang berkepentingan untuk meluruskan soal jadwal Idul Fitri, Idul Adha ya. Dan jadwal-jadwal kalender global Islam serta waktu sholat ya. Nah, saya terus terang terprovokasi pada beliau untuk merayakan Idul Adha hari ini. Ini nggak ada pendirian ya. Tetapi saya pakai rational thinking kan sebelum ke Prof Tono. Ini hari Arafah 9 Zulhijjah kemarin di Arab Saudi. Kalau 9 Zulhijjah ya besoknya ya 10 Zulhijjah pastinya. Hari Raya Idul Adha. Kok Idul Adha kita baru besok hari Senin di Indonesia resmi dari pemerintah. Yang lebih kacau lagi di Sydney Australia ada 3. Betul. Minggu, Senin, Selasa resmi semua itu. Iya. Nah, saya tahunya pun dari Prof Tono juga. Prof Tono, this is your turn ya untuk mempertanggungjawabkan kenapa selalu ada waktu yang berbeda. Dan kenapa kemudian memilih yang hari ini? Tapi biasanya begini, saya udah pernah berkali-kali mendengarkan Prof Tono, orang yang nggak biasa mendengarkannya kan bingung, pusing. Ini ngomong apa ini? Elong gitu ya? Elongasi dan lain sebagainya. Saya tanya sedikit-sedikit dulu, Prof ya. Baik, ya, oke. Ini pertanyaan paling elementer. Untuk menentukan 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, itu bagaimana metodenya? Dan metode apa yang dipilih oleh Prof? Ya kalau MUI udah paham, tapi kan awam belum tentu paham. Silakan. Ya sebetulnya kelahiran hilal, kelahiran hilal itu sebetulnya. Hilal itu bulan ya? Bulan, anak bulan. Anak bulan. Jadi anak bulan itu tanggal 1 lah kayak ya. Tanggal 1. Ya. Berarti sinar bulan yang pertama kali tertangkap lah kira-kira gitu. Cuman persoalannya secara matematik itu kalau sudah terjadi ijtima itu bersatunya bulan dan matahari. Oh, bukan ijtima ulama untuk pilpres, bukan ya? Bersatunya dalam satu garis, dalam satu garis bidang meridian itu sebetulnya. Kalau satu garis itu namanya gerhana. Kalau ini satu meridian, satu bidang meridian itu namanya ijtima. Nah, kalau sudah ijtima itu adalah titik nol. Titik nol. Ya. Dalam matematik itu titik nol itu ya nol betul. Tidak, kalau 0,001 itu bukan nol lagi gitu. Ya, itu kan logikanya kan seperti itu. Jadi artinya itu pun ijtima itu katakanlah dapat dihitung pada pukul jamnya sekian, menitnya sekian, detiknya sekian. Beberapa detik setelah itu ya pasti sudah hilal itu. Pasti sudah hilal. Udah muncul bulan walaupun tidak terlihat. Tidak terlihat gitu itu persoalannya. Nah, berarti ijtima itu 0,0. Iya, ijtima itu ya 0,0 ya betul. 0,0. Iya, begitu bergeser sedikit aja bersis. Iya. Walaupun 0,0001 enggak lagi 0. Sudah lagi 0 kan. Dan gitu. itu sudah hilal. Sudah walaupun hilal. tidak terlihat. Iya, tidak terlihat. Oke, itu satu Jadi poin. itu prinsipnya. Iya. Nah, padahal ijtima itu adalah peristiwa namanya peristiwa. Prof, ini mohon maaf Prof. Saya karena ini on the spot ya. Sebelumnya saya kira kita harus memperkenalkan Prof dulu ya. Jadi bidang keilmuannya. Nanti orang bilang ini siapa? Jadi Profesor Tono Saksono ini, sobat daerah sekalian, sudah berapa kali diundang RH Channel. Tapi mungkin ada baiknya diperkenalkan kembali. Beliau adalah profesor yang belum emeritus ya, belum.
Ya sudah pensiun ya, lah, sudah pensiun ya, profesor yang sekarang mengabdi di UHAMKA masih. Saya sudah tidak ya. Oh tidak ya. Ya. Sebelumnya di UHAMKA. Dulu saya di Malaysia, tapi kemudian dulu di Malaysia, kemudian di UHAMKA. Ya. Bidang ilmunya Prof kalau boleh tahu? Ya, sebetulnya basic yang sesungguhnya sih adalah geodetic science ya. Oke, geodetik ya. Geodesi ya. Geodesi itu soal apa ya istilahnya? Tata permukaan bumi atau apa? Iya, untuk sekarang ruang ilmu yang anunya sih Google Earth lah gitu. Kalau bikin Google Earth, Google Map itu kami bidang kami. Geodesi ya. Iya. Oke. Pemetaan ya. Pemetaan ya. Geodesi S1 dari mana? UGM. Saya UGM ya. S2? S2 di Ohio State University. Ohio Amerika. State University. Ya. Jadi Ohio State University banyak menghasilkan orang-orang top Indonesia. Kalau politiknya ada kecuali William, saya mungkin. Enggak, ada William Liddell. Karena bidang bidang yang memang bukan bidang politik yang rame-rame terus kan. Beliau ini bidang yang sangat-sangat spesifik. Iya. Kemudian S3-nya di University College London. Jadi beliau ini S1 UGM, bangga juga saya UGM ya. S2-nya di Ohio State University di Amerika Serikat, negara bagian Ohio ya. Karena ada state-nya kan. Yeah. Kemudian di London di college apa? University College London. University College London. Jadi itu dan semuanya geodesi. S2 S3 saya lebih ke remote sensing ya. Remote sensing ya. Penginderaan jarak jauh. Oke. Nah, itu saudara sekalian, jadi kita berbicara dengan orang yang kompeten tentang ngukur Earth, bulan, moon dan lain sebagainya, matahari. Silakan Prof, dilanjutkan. Ya, jadi prinsipnya adalah, nah sedangkan ya tadi itu bahwa beberapa detik setelah ijtima itu berarti hilal sudah lahir itu. Karena tidak mungkin balik lagi toh. Tidak mungkin. Jadi harus bertambah 0,001, 0,02 terus bertambah besar. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, maksudnya ini kalau kita bicara bahwa hilal itu adalah awal mulanya katakanlah puasa atau Idul Adha misalnya, penentuannya kan di satu Zulhijjahnya, maka dengan pergeseran tersebut ya sudah sah, nggak perlu dilihat dengan mata telanjang. Iya, persis. Oke, silakan. Apalagi peristiwa ijtima, namanya fase-fase bulan. Ijtima, kemudian nanti ada 50% bagian yang tersinari. Itu semuanya nanti semakin besar kan? Semakin besar menjadi purnama. Kemudian mengecil lagi menjadi cuman separuh lagi, separuh lingkaran, tapi yang sebelah kirinya. Itu semuanya adalah fenomena global namanya. Oke. Jadi artinya begini, kalau sekarang di kita misalnya terjadi ijtima dan tadi tanggal 6 kemarin itu di sini ijtimanya terjadi pada 1937. Pada 6 Juni kemarin itu. Nah, itu kalau di London karena 6 jam berbeda 6 jam itu terjadi berarti di sana pukul 19 kurangi 6 13.37. Iya. Tapi di detik yang sama. Oke. Gitu. Karena bulannya bulan yang sama. Iya, bulannya bulan yang sama. Itu persoalannya kan gitu. Cuman jadi peristiwanya sama. Iya. Cuman di tempat itu berbeda-beda jamnya. Jamnya betul. Oke. Jadi kalau tadi 1937 kita terjadi ijtima, katakanlah 1938 1 menit kemudian kan hilal sudah terbentuk. Nah, di sana juga di London itu 13.38 sudah terbentuk hilal juga. Sehingga tidak mungkin ada perbedaan harusnya. Tidak bisa perbedaan. Jadi dimanapun di dunia sama, bendanya benda sama kok. Iya. Nah, persoalannya yang dianukan itu adalah kemudian ada saintis Islam yang mengatakan bahwa kalau di atas ufuk sekian derajat itu baru diakui. Nah, ini yang kacau ini. Kacau. Karena ufuk itu adalah lokal. Iya enggak? Ufuk itu lokal. Di Jakarta dengan di Banjarmasin beda ufuknya kan gitu. Karena lokal. Lah kalau di kita dianggap ini tidak kelihatan, berarti
tidak ada hilalnya. Itu yang cilaka kan. Padahal hilalnya terjadi di mana-mana semua. Dan hilal itu kepastian, pasti. Iya, pasti, pasti. Jadi begitu setelah terjadi ijtima beberapa menit, 1 menit kemudian lah katakanlah itu sudah hilal. Karena tidak mungkin lagi balik lagi. Nah, kadang problemnya adalah kemudian para Oke, sebentar. Kalau misalnya ijtima terjadi dan semua fenomena global itu artinya di tempat lain bisa jadi terjadinya siang hari. Iya dong. Misalnya 1937 di kita, di sana kan 1337. Itu tetapi kan yang jadi masalah adalah tidak ada perbedaan di bumi ini 24 jam. Iya, betul. Artinya tidak mungkin hari yang berbeda kan? Iya kan? Iya. Maksudnya harinya itu pasti dalam rentang waktu paling lama berapa perbedaan bumi? 12 jam ya? Ada. Iya, sebetulnya bisa 24 jam sih. Bisa 24 jam ya. Karena hari Senin itu kemudian 24 jam lagi 12 jam lagi orang masih Senin juga kan gitu. Sampai dia yang ke belakang lagi. Cuman yang jadi maksud saya gini, kalau misalnya tadi terjadi ijtima tadi tanggal 10 Juni misalnya. Iya. Maka seluruh dunia kan 10 Juni. 6 Juni tadi 6 Juni aja supaya jangan jangan 6 Juni, iya. Misal istimanya 6 Juni. 6 Juni. Semua seluruh dunia 6 Juni. 6 Juni. Cuman 6 Juninya kapannya aja beda. Iya, betul, iya. Pokoknya 6 Juni terjadi 6 Juni semua. Iya, 6 Juni semua. Nah, yang harus begini, tidak harus 6 Juni semua karena mungkin di bagian New Zealand misalnya itu bisa saja sudah 7 Juni. Bisa 7 Juni. Tapi 7 Juninya itu harus diyakinkan sebelum fajar. I see. Sebelum fajar. I see. Jadi kayak gini, kalau dihitung itu tetap bisa sewaktu yang sama gitu ya. Betul, iya. Artinya kalau misalnya dia sudah 7 Juni tapi 7 Juninya sebelum fajar. Sebelum fajar, ya. Oke, jadi ada toleransi seperti itu ya. Bukan toleransi, intinya sebetulnya adalah semua wilayah bumi memperoleh distribusi hilal, kira-kira gitu. Oke. Memperoleh distribusi Teruskan hilal. dulu Bro, sebelum saya bingung. Oke.